Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Aulia dari program studi Sistem Informasi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester yang telah tim saya buat dengan judul Sistem Informasi Supply Chain Management berbasis web di UMKM Sambal Dadak AMIL. Oke teman-teman, proyek ini kami buat untuk membantu para UMKM kuliner, khususnya UMKM Sambal Dadak AML ini, agar bisa mengelola rantai pasoknya dengan lebih efisien dan terintegrasi lewat sistem digital. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Untuk pembahasan pertama di sini adalah latar belakang. Oke, saat ini memang banyak sekali para UMKM yang mulai beralih ke sistem digital. Agar apa? Agar bisa lebih bekerja secara lebih efisien dan bisa mengikuti ke perkembangan zamannya. Namun, untuk case yang tim saya ambil ini, yaitu Sambal Dadak AMIL, dia ini masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan rantai pasoknya, mulai dari pencatatan bahan baku ketika si owner atau karyawan belanja ke pasar itu masih manual, terus pembeliannya juga hingga ke stok-stok yang dicatat itu masih serba manual. Akibatnya apa? Sering terjadinya ketidaktepatan data stok dan pembusukan bahan baku hingga sekitar 10%. Nah, dari permasalahan UMKM tersebut, akhirnya tim saya ini memutuskan untuk membuat sebuah sistem, yakni sistem informasi supply chain berbasis website, yang nantinya bisa membantu proses pengelolaan bahan baku, seperti bahan baku yang ada di UMKM tersebut, agar nantinya bisa lebih efisien lagi, serta datanya juga akurat. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tujuan. Untuk tujuannya di sini ada 3 poin. Yang pertama, digitalisasi proses pencatatan. Yang kedua, ada target, dan yang ketiga, menjadi lebih efisien. Untuk yang pertama di sini adalah digitalisasi, di mana nantinya sistem ini bakal dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual yang selama ini dilakukan secara tulis tangan. Nah, nantinya dengan adanya sistem digital ini, semua data bisa tersimpan secara otomatis dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah target. Kalau untuk target di sini, tujuan kita untuk menurunkan tingkat bahan baku yang terbuang. Jadi, kalau sebelumnya itu bisa sampai 10%, semoga dengan adanya sistem ini bisa berkurang menjadi maksimalnya di 3%. Dan yang ketiga ada menjadi lebih efisien. Artinya nantinya seluruh proses mulai dari pembelian bahan, produksi sampai nantinya ke penjualan bisa dikelola lewat satu sistem saja yang terintegrasi. Jadi dengan begitu bisa menghemat lebih banyak waktu dan biaya. Teman selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan. Untuk metode pengembangan yang tim saya ambil yaitu metodologi agile. Agile di sini merupakan metode pengembangan software yang dijalankan secara iteratif, berulang, serta bisa diubah di tengah jalan bila perlu. Artinya, si sistem ini tuh nantinya bakal dikerjakan bertahap dan bisa disesuaikan apabila nanti di tengah-tengah pengerjaan si pengguna ini meminta memperbaiki sebuah fitur atau menambahkan sebuah fitur, dan itu bisa disesuaikan kapanpun. Untuk alasannya, kenapa kami memilih metodologi agile? Karena agile sendiri sangat mendukung kerja tim yang kolaboratif dan adaptif. Untuk di sini juga kami menggunakan papan Kanban. Untuk apa? Untuk memantau progres setiap tugasnya, mulai dari
awalnya itu kita melis fitur-fitur apa aja nih yang bakal ada di sistem ini. Terus kemudian setelah itu kita lanjut ke pengerjaannya. Mulai dari mana dulu nih pengerjaannya. Terus apa-apa aja yang lagi dikerjain, apa-apa aja yang sudah terselesaikan, seperti itu. Terus juga alasan kami memilih metode Agile ini karena dari keunggulannya. Kenapa? Agile ini proses evaluasinya cepat. Terus juga bisa mudah juga menyesuaikan perubahannya. Dan bikin uniknya lagi itu hasil akhirnya bisa langsung diuji oleh pengguna. Untuk project charter sendiri, di sini ada Fikri Firmansyah sebagai project manager dan UI UX designer. Terus ada Aisyah Nur Hidayah dan saya sendiri Nazwa Aulia sebagai business analis. Kemudian di sini ada Gina Triadi dan Davina Nabila sebagai sistem analisnya. Di sini ada Perdi Pratama sebagai software engineer, dan yang terakhir untuk di test engineer diperanin oleh Davina Nabila. Di sini ada in-scope project yang mana ada 4 fitur utama. Di sini ada manajemen stok, ada resep, ada laporan penjualan, serta dashboard. Untuk manajemen stok di sini nantinya untuk melacak bahan baku secara real time dan memberitahu kapan kita harus belanja kembali, atau memberitahu kapan si stok-stok ini yang habis harus belanja lagi gitu. Yang kedua ada manajemen resep yang nantinya untuk mencatat komposisi bahan di setiap menunya gitu. Yang ketiga ada laporan penjualan yang mana nantinya si pemilik kedai atau si pemilik sistem ini nantinya bisa tahu nih produk-produk apa aja, menu-menu apa aja nih yang laris pada hari ini tuh gitu. Untuk yang keempat, dashboard yang nantinya akan menampilkan semua atau seluruh informasi penting mulai dari stok bahan baku yang habis, terus menu yang laris dan lain sebagainya. Itu nanti nampilnya di dashboard supaya lebih mudah dipantau juga. Selanjutnya di sini ada out of scope project. Di sini ada 2 fitur. Yang pertama ada sistem pembayaran online dan yang kedua ada aplikasi mobile. Untuk 2 fitur ini masih belum kita masukkan ke dalam sistem. Karena apa? Karena tujuan kita ini mau fokus dulu ke tahap pengembangan sistemnya agar si fungsi utamanya ini berfungsi atau berjalan dengan lebih baik sebelum dikembangkan lebih jauh lagi. Di sini ada causal loop diagram balancing loop. Untuk causal loop diagram balancing loop ini menggambarkan hubungan antar elemen dalam sistem yang saling menyeimbangkan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan jumlah stoknya nurun, berarti otomatis si penjualan ini tuh meningkat banyak, seperti itu. Nanti semakin banyak penjualannya berarti semakin kita mendapatkan banyak keuntungan, seperti itu. Jadi nantinya si sistem ini tuh bakal memberikan sebuah notifikasi agar si karyawan ini segera membeli stok-stok bahan yang menipis ini supaya nantinya ini stoknya stabil dan proses produksi si menu-menu yang terlaris ini tuh nggak keganggu atau nggak habis. Juga ada reinforcing loop. Untuk reinforcing loop ini dia itu kebalikannya, jadi saling memperkuat. Semakin banyak penjualan menu dan pasti kepuasan pelanggan pun meningkat. Nah, semakin kepuasan pelanggan itu meningkat, semakin terkenal juga si kedai ini. Dan semakin terkenalnya si kedai ini, makin banyak yang penasaran pula si pelanggan-pelanggan baru. Sini ada spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS dari kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ini ada 5 poinnya.
Uh, yang pertama di sini intinya ada dashboard dan notifikasi stok, terus ada manajemen bahan baku dan resep, ada daftar belanja otomatis, hingga ke pencatatan penjualan dengan pengurangan stok otomatis disertai notifikasi bahan habis. Untuk selanjutnya di sini kebutuhan non fungsionalnya. Untuk kebutuhan fungsionalnya di sini ada 7 poin yang intinya untuk non fungsionalnya si sistem harus cepat, aman, dan mudah digunakan. Prioritas pengembangan. Untuk prioritas pengembangan di sini kita tuh ada 3 fase. Yang pertama fase high priority, yang kedua ada medium priority, dan yang ketiga ada low priority. Yang mana untuk fase pertama itu kita lebih fokus ke manajemen stok, resep, dan penjualan dasar, serta keamanan dan antarmuka yang responsif. Kemudian yang fase kedua kita taruh daftar belanja otomatis serta notifikasi lanjutan. Untuk yang low priority-nya atau fase yang ketiga, kita bakal mengembangkan sistem yang terintegrasi point of sale serta dokumentasi kode, dan yang terakhir ada skalabilitas sistem. Baik, selanjutnya di sini ada data dictionary, yang mana data dictionary ini merupakan penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam sebuah database. Untuk data dictionary sendiri kami membuat blueprint berisi 8 tabel dan 40 file. Semuanya kami kerjakan bersamaan lewat Google Spreadsheet. Agar apa? Agar nantinya komunikasi tim tetap efektif. Fungsinya apa dari data dictionary ini? Fungsinya untuk menjadi jembatan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknis, supaya nantinya tidak ada miskomunikasi saat pengimplementasian data di dalam sistem yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada ERD, yang mana secara keseluruhan ERD ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh proses dari awal hingga akhir dalam satu sistem atau dalam sistem si supply chain ini. Untuk ERD ini kita ada 8 entitas, yang mana masing-masing entitasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk entitas yang pertama di sini ada entitas user, yang mana untuk entitas user sendiri berfungsi untuk menyimpan data semua pengguna. Nah, kebetulan untuk sistem yang kita buat ini kita memakai 2 role. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada karyawan. Yang mana admin sendiri itu dipakai atau dikelola nantinya sama si pemilik kedai, dan yang karyawan ini yang bekerja di kedai tersebut gitu. Nanti setiap pengguna kita beri lengkap dengan username dan passwordnya masing-masing sesuai role-nya gitu. Nah, kenapa kita bedakan? Karena nanti untuk admin dan karyawan sendiri dia punya hak aksesnya masing-masing, jadi nggak sama kayak gitu. Untuk atributnya sendiri kita ada 4 di sini. Untuk user ada ID, ada username, ada password, serta role. Entitas yang kedua yaitu entitas stok bahan, yang mana untuk entitas ini digunakan untuk memantau jumlah bahan atau jumlah stok yang tersedia di kedai. Di sini ada 8 atribut. Yang pertama ada ID bahan, nama bahan, jumlah, satuan, harga satuannya berapa, tanggal input, tanggal update, hingga keterangan. 3 ada entitas resep, yang mana untuk entitas resep sendiri digunakan untuk menyimpan daftar varian menu-menu yang ada di kedai UMKM Sambal Dadak Ayamil gitu. Di sini ada 4 atribut, ada ID resep, nama makanan, tanggal input, dan keterangan. Oke, selanjutnya di sini ada entitas resep detail. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita supaya tahu
bahan-bahan apa aja nih yang dibutuhkan pada menu ini. Terus berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan pada menu ini. Misalkan menu ini butuh stoknya tuh ini. Terus banyak itu sekian. Nah, nanti di satu menu ini kita bisa tahu nih bahan apa aja, berapa banyaknya gitu. Untuk atributnya sendiri kita ada 5, ada ID detail, ada ID resep, ada ID bahan, jumlah, serta satuan. Selanjutnya di sini ada entitas penjualan, yang mana untuk entitas penjualan sendiri fungsinya itu untuk menyimpan data-data seperti tanggal transaksi dan total pendapatan yang didapatkan pada hari tersebut. Untuk atributnya kita ada 5. Di sini ada ID penjualan, ID resep, ada nama makanannya apa atau nama menunya apa, terus kuantitinya itu berapa, serta waktunya itu kapan. Ada entitas penjualan detail, yang mana untuk penjualan detail ini fungsinya untuk membantu sistem buat apa? Buat menghitung bahan yang terpakai berdasarkan menu-menu yang terjual pada hari itu. Untuk atributnya sendiri kita ada 6, ada ID detail, ID penjualan, ID bahan, nama bahan, jumlah, serta satuan. Lanjut, ada entitas riwayat stok. Riwayat stok ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat semua perubahan stok bahan, baik ada penambahan ataupun ada pengurangan. Jadi nantinya di riwayat stok ini semua aktivitas keluar masuk bahan baku itu bisa dilacak dengan jelas. Itu termasuk alasannya itu kenapa dan seperti apa nanti adanya di riwayat stok. Untuk atributnya di sini ada ID riwayat, ID bahan, jumlah perubahan, jenis perubahan, tanggal perubahan, serta keterangan. Yang terakhir di sini ada entitas histori penjualan, yang mana entitas ini berfungsi untuk menyimpan semua arsip transaksi yang sudah selesai. Jadi dengan adanya entitas ini nantinya sistem bisa memisahkan antara transaksi aktif dengan transaksi yang sudah lama. Jadi supaya nanti si datanya ini itu di dalam sistem nggak ada gangguan atau tidak terjadinya kendala. Untuk atributnya sendiri ada 2, ada nama makanan dan jumlah terjual. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekarang kita lanjut ke demo websitenya. Untuk halaman login sendiri, kita menggunakan 2 akses. Yang pertama ada akses admin, yang kedua ada karyawan. Untuk admin sendiri kita gunakan untuk si pemilik kedai, serta untuk karyawan itu yang bekerja di kedai tersebut. Untuk admin sendiri dia punya seluruh hak akses, semua fiturnya dia bisa mengakses. Namun untuk karyawan sendiri dia itu hanya diberikan akses di daftar menu belanja otomatis saja. Sekarang kita coba login, username sebagai admin. Username-nya itu kita masukkan sebagai admin dan password-nya juga sebagai admin. Oke. Sekarang tampilannya dashboard. Nah, untuk di halaman dashboard ini kita bisa melihat beberapa statistik, yang mana di sini ada pesanan hari ini ada berapa, terus total bahannya itu ada berapa, stok rendahnya ada berapa. Untuk stok rendah di sini stok yang udah mulai menipis dan harus dibeli kembali. Stok berlebihnya kalau misalkan ada stok berlebih, terus menu aktifnya ada berapa. Kemudian di bawahnya di sini ada menu terlaris hari ini. Di sini ada ayam geprek, dia terjualnya berapa porsi. Kemudian di sampingnya itu ada bahan yang perlu diperhatikan. Maksudnya bahan yang perlu diperhatikan ini dia notifikasi
bahan yang udah mulai menipis dan harus di restock kembali. Lanjut, kita ke menu kelola stok. Untuk menu kelola stok ini, di sini menampilkan daftar stok bahan yang ada pada kedai sambal dadak AML ini. Di sini ada nomor, ada nama bahan, jumlah, satuan, tanggal input, dan aksinya. Nah, untuk aksinya sendiri, karena tadi kita masuk sebagai admin, jadi si admin ini bisa mengedit dan menghapus si stok bahannya gitu. Apabila nanti ada penambahan atau pengurangan bahan baku, itu bisa diedit oleh si admin. Kemudian jikalau mau menambahkan stok baru, tinggal klik button yang ada di pojok kanan, tambah bahan. Kemudian masukkan nama bahannya, jumlahnya berapa, satuannya apa. Kalau misalkan mau dikasih keterangan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Setelah itu disimpan stok. Nanti muncul notifikasi stok bahan berhasil diperbarui. Kemudian lanjut ke resep kebutuhan. Untuk resep kebutuhan di sini tertera daftar resep tersimpan. Jadi untuk di resep kebutuhan ini kita nanti bisa tahu nih resep apa aja yang ada di kedai ini. Terus semisalkan kita mau nambah resep baru nih atau menu baru, itu kita tinggal masuk ke button pojok kanan, tambah resep, kemudian kita tambahkan nama menunya, jumlahnya berapa, satuannya apa, kita tambahkan. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Nah, jadi nanti otomatis menu yang telah kita input tadi itu muncul di daftar resep yang tersimpan. Jadi semuanya kelihatan nih, kayak misalkan ayam geprek, bahannya tuh ada apa aja, lele goreng, bahannya tuh ada apa aja, kayak gitu. Kita mau untuk admin sendiri, kita mau editnya bisa, mau menghapus bisa, sesuai nanti kebutuhan si adminnya gitu. Ke penjualan. Untuk penjualan sendiri, di sini ada total terjual per menu. Jadi di sini udah terlihat nih menu-menu apa aja, terus jumlah terjualnya ada berapa. Nah, nanti otomatis berkurang di kelola stoknya. Terus kalau misalkan kita mau nge-input nih menu-menu apa aja nih yang terjual pada hari ini, kita masukin di sebelah kiri. Nah, terus jumlah porsinya yang terjual itu ada berapa. Nanti kemudian di bawahnya itu muncul deh ringkasan penjualannya. Nah, di total terjual juga muncul si penjualannya. Lanjut ke daftar belanja otomatis. Nah, untuk daftar belanja sendiri, di sini ada bahan-bahan yang direkomendasikan oleh sistem berdasarkan stok-stok yang menipis pada saat kelola stok. Tuh. Nah, kalau misalkan seandainya kebanyakan, sarannya itu bisa diedit quantity. Misalkan kita mau nambahnya cuma di 5 kilo atau 10 kilo, itu bisa. Nanti bahan-bahan yang telah di requestkan, yang telah ada di sini, itu jangan lupa di checklist, kemudian konfirmasi. Nah, nanti bahan-bahan yang telah di checklist, yang telah dikonfirmasi, yang telah kita beli, itu tuh bakal otomatis nambah ke menu kelola stok. Kita masuk ke halaman login lagi, dan sekarang kita coba login menggunakan role karyawan. Oke. Nah, di
sini untuk karyawan yang sudah saya jelaskan di awal hanya bisa mendapatkan akses di daftar belanja otomatis saja. Jadi nanti ketika si karyawan ini kedapatan belanja atau turun langsung ke lapangan, inilah list-listnya yang harus karyawan beli. Kemudian kalau misalkan ada daftar belanja yang harus dibeli pada saat hari itu bisa ditambahkan di input manual seperti itu. Nantinya daftar-daftar belanja ini stoknya itu akan bertambah ke menu kelola stok. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.